Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Masih di channel saya nih, Arek Kaltara yo. Temanya hari ini saya mau berbagi tips cara mudah dan gampang membuka silsok motor yang bocor ya teman-teman yo. Nah, ini jadi cara bongkar pasnya seperti ini teman-teman. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti ini. Ini teman-teman bisa buat sendiri yo, menggunakan pipa, kemudian dipasangkan drat seperti ini. Lah, seperti ini caranya. Jadi kalau kita menggunakan alat ini teman-teman, itu seal yang kita buka tidak rusak atau tidak merusak daripada rumah sealnya lah ibaratnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah, ini sealnya ya. Tuh, ini juga aman, tidak baret ya. Kalau kita cungkil biasanya baret teman-teman. Nah, kalau baret dia mengakibatkan seal yang baru pun cepat rusak juga kalau dipasang ya, karena sudah rumahnya baret. Nah, kalau ini kan masih mulus. Nih, sealnya juga hasilnya juga bagus, nggak robek ya kalau kita buka ya. Kalau kita cungkil biasanya robek ya teman-teman ya. Nah, nih. Jadi kita bersihkan dulu dalamnya ya. Di sini biasanya ada kerak-kerak atau sisa-sisa pasir yang masuk ke dalam. Nah, jadi dikarenakan gesekan pasir ya teman-teman ya. Biasanya pasir atau debu itu yang mengakibatkan seal daripada motor tersebut bocor ya teman-teman ya. Nah, biasanya motornya sering jalan-jalan di medan-medan yang berlumpur ya. Nah, seperti itu otomatis sealnya terkikis ya teman-teman ya, dan mengakibatkan oli shocknya habis atau terkeluar. Nah, kalau olinya habis biasanya terasa jeduk-jeduk ya teman-teman ya, jadi suspensinya kurang nyaman. Nah, solusinya seperti apa ya? Seperti ini, kita ganti sealnya asal bambunya tidak baret ya teman-teman ya. Nah, ini bambunya kebetulan baret teman-teman. Jadi sama pemiliknya diputuskan untuk diganti baru juga, cuman bambunya yang diganti baru ya teman-teman ya, sama sealnya. Nah, jadi seperti ini sealnya yang baru. Jadi cara masang sealnya seperti ini teman-teman. Kita kasih pelumas dulu atau oli ya teman-teman ya, agar dia mudah masuk pada ini shocknya nih teman-teman. Nah, ini juga kita kasih pelumas ya, karena kalau dia tidak licin otomatis masuknya nanti dia bisa rusak sealnya ya teman-teman ya, karena kita pukul biasanya dia nyangkut. Nah, kalau begini sedikit pukulan dia sudah masuk sendiri dan tepat pada posisinya ya teman-teman ya. Nih, kita bisa menggunakan alat bantu mata shock seperti ini teman-teman. Nah, untuk memukul ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pukul pelan-pelan sampai dia benar-benar duduk di posisinya ya teman-teman ya. Nanti di situ ada tanda cowakan tuh teman-teman. Itu sebagai tempat cowakan sepi ya. Jadi sepi itu untuk menahan seal ini supaya dia tidak tercabut keluar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nih. Tuh kan. Jadi dipastikan dulu posisinya harus rata dengan cowakan tuh. Nah, tuh ini sudah rata ya teman-teman ya. Setelah rata kemudian kita pasang sepinya nih. Nih, sepinya seperti ini teman-teman. Nih, kita pasang pengancing sepinya. Teman-teman bisa menggunakan tang atau obeng min juga bisa ya, dijunggil seperti ini. Intinya yang penting posisi daripada sepi ini pas pada dudukannya ya teman-teman ya, agar tidak terlepas nantinya sealnya ya. Oke. Nah, ini bambunya yang baru teman-teman. Dikarenakan bambu yang lama baret seperti ini sudah baret terkikis dengan pasir ya teman-teman ya. Jadi kita ganti yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau shock motornya teman-teman itu
bocor, kemudian bambunya sudah baret, itu mendingan diganti baru teman-teman ya. Karena kalau teman-teman cuma ganti sealnya aja, kemudian teman-teman masih pakai bambu yang lama yang sudah baret, itu biasanya tetap rembes ya teman-teman ya. Jadi olinya juga tetap rembes karena lewat di bambu yang baret tadi itu ya. Karena fungsinya sok ini kan dia naik turun ya teman-teman ya. Jadi begitu pas posisi sealnya melewati bambu sok yang baret tersebut, otomatis olinya terkeluar ya teman-teman ya. Nah, ini jangan lupa tutupnya dipasang seperti ini teman-teman, agar debu atau pasir tidak masuk ke dalam ya. Nah, ini oke, setelah kita pasang bambu soknya, jangan lupa dipasang ini. Ini sebagai derat pengunci di dalamnya teman-temannya, agar bambunya tidak tercabut ya. Nah, ini seperti ini. Ini biasanya menggunakan baut L ya teman-teman ya, untuk mengencangkannya. Nah, itu di dalam teman-teman bisa ganjal atau tekan menggunakan kunci T, bisa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kunci T atau kunci L biasanya teman-teman. Jadi masing-masing motor berbeda kuncinya ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan kunci L atasnya. Ini di bautnya ini ada ringnya ya teman-teman ya, ring kuningan atau tembaga. Itu harus posisinya rata dan bersih ya teman-teman ya. Jadi kita kencengin harus rapat agar olinya tidak rembes dari sini nih. Nah, kalau ini biasanya nggak rapat atau nggak kenceng, biasanya rembes dari sini teman-teman ya. Ini harus teman-teman pastikan rapat atau kenceng ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita kencengkan, tinggal kita masukkan pernya. Nah, ini teman-teman. Ayo. Setelah kita masukkan pernya seperti ini, baru kita isi olinya yo. Nah, ini untuk motor Vario nih teman-teman ya. Nih, untuk takarannya teman-teman. Jadi kalau untuk Vario itu kurang lebih sekitar 75 mili teman-teman. Nah, di sini saya punya gelas ukur ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan patokan ini kalau untuk motor Matic atau motor PP ya. Nanti ada ukurannya masing-masing. Nah, nanti kalau untuk motor yang lain saya buatkan ya, ukurannya seberapa. Nah, ini untuk Vario segini teman-teman. Ukurannya sekitar 75 mili. Nah, ini ya untuk motor Vario. Jadi kalau kita menggunakan takaran ini, otomatis sok yang kiri dan yang kanan itu pasti sama ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ukurannya sama, otomatis suspensinya juga sama. Kalau ibaratnya kita asal tebak ngisinya, nah itu biasanya nanti yang sebelah kiri empuk atau yang sebelah kanan empuk, yang sebelahnya lagi agak keras ya. Jadi teman-teman jangan asal ganti ya. Kalau untuk oli sok ini, kalau bisa usahakan menggunakan gelas ukur ya teman-teman ya. Nah, jadi agar motornya enak suspensinya ya teman-teman ya. Karena kalau kita asal ngisi asal ganti, hasilnya kurang memuaskan. Oke, setelah itu kita pasang ini penutupnya nih teman-teman. Ini biasanya ada yang menggunakan drat, ada juga yang menggunakan sepi. Nah, ini beda-beda teman-teman ya. Kebetulan yang saya pasang ini menggunakan sepi teman-teman. Jadi kita harus menggunakan alat bantu seperti ini. Biasanya kita tekan juga bisa ya. Kita tekan menggunakan kunci T atau obeng, kemudian kita masukkan sepinya ya. Nah, cuman saya ada alatnya ini, jadi kita menggunakan alat ini teman-teman, agar mudah dan tidak repot ya. Nah, ini biar kita kerja sendiri enak ini teman-teman ya.
ini kencangkan. Caranya seperti ini. Bautnya dimasukkan seperti ini teman-teman ya. Nanti tinggal kita pasang ini penutupnya nih. Ini kita tekan ya, kita putar jadi dia tekan ke dalam, kemudian kita masukkan sepinya nih teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini sudah masuk nih sepinya, sudah duduk di posisinya. Nah seperti ini ya. Oke, tinggal kita tes seperti apa. Nah ini sudah mantap ya teman-teman ya. Nah, oke, sampai di sini dulu videonya tentang cara mengganti seal shock motor yang bocor dan ukurannya berapa mili ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sedikit video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.